Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Nur Islam dari Universitas Terbuka UPJJ Semarang, Pokja Salut, Pekalongan Kota. Pada kegiatan pada hari ini, saya akan melakukan praktek makhluk hidup pada bagian bab gerak pada tumbuhan putri malu. Yang pertama yaitu hasil pengamatan seismosity, dan yang kedua adalah gerak pengamatan Next Dynasty. Berikut yang pertama adalah pengamatan gerak seismosity pada gerak tumbuhan putri malu. Alat dan bahan yang perlu saya siapkan yaitu yang pertama alat-alat tulis, tabel pengamatan, alam sekitar. Dan berikutnya untuk alat dan bahan pada seismosity dan Next Dynasty, yaitu yang pertama adalah tanaman putri malu, kotak dari karton atau kardus ya. Yang kemudian yang ketiga adalah stopwatch atau jam tangan. Yang berikutnya adalah alat-alat tulis dan penggaris. Itu adalah salah satu alat dan bahan untuk pengamatan seismosity dan Next Dynasty. Yang pertama adalah pengamatan seismosity pada gerak tumbuhan putri malu, yaitu dengan jenis sentuhan pada daun putri malu secara halus. Diperhatikan ya kawan-kawan. Sekali lagi. Sekali lagi kita lihat, amati. Untuk putri malu, ia memiliki reaksi daun putri malu jika disentuh menutupnya secara perlahan-lahan dengan waktu dari 1 sampai kurang lebih 11 detik. Kemudian lanjut yang kedua yaitu sentuhan sedang. Ya, kita cari lagi untuk sentuhan sedang. Nih, satu lagi, dua, kita cari lagi ya. Kita mulai. Nah, itulah ya, sentuhan sedang dengan waktu kurang lebih 2 sampai kurang lebih 6 detik. Berikutnya untuk sentuhan kasar. Sentuhan kasar ya. Nah, itu. Kita cari lagi, kita mulai. Ya. Hanya membutuhkan waktu 0 sampai 5 detik saja untuk menutup sepenuhnya. Hasil dari pengamatan gerak putri malu dalam pengamatan seismosity dari halus, sedang, dan kasar. Berikutnya untuk pengamatan Next Dynasty pada gerak tumbuhan putri malu. Saya akan mempraktekkan yaitu pengamatan pada gerak tumbuhan putri malu dengan pengamatan Next Dynasty. Yang kanan adalah yang saya akan buka nanti, yang kiri adalah pot yang akan saya tutup dengan kaleng. Namun kalengnya tersebut di dalamnya sudah saya kasih karton hitam atau sejenisnya. Saya akan menutup yang pot kiri. Ya, sip, mantap. Ya, kita tunggu perkiraan setengah jam kemudian ya. Tadi itu yang bagian sini tegak ya, lurus seperti ini. Yang bagian kanan ya lumayan tegak. Karena waktu ini terlalu panjang, saya akan mempersingkatnya kurang lebih antara 1 sampai 2 menit kemudian. Kita buka dulu yang kiri. 1, 2, 3. Nah, di sini ada beberapa perbedaannya. Yang tadi yang kiri mula-mula ya tegak ke depan atau lurus ke atas.
ya, yang setengah menit kemudian batangnya ini melengkung ke arah kanan. Untuk sebagai perbandingannya, tadi saya sudah mengukur tegak lurusnya itu tadi batangnya, yaitu arah lurus seperti ini ya. Kemudian setelah setengah jam kemudian melengkung ke arah kanan. Dan yang tidak di dalam kaleng ya, atau kardus atau karton yang dilapisi dalamnya hitam, yaitu di tempat terang atau terbuka ya masih lumayan segar ya, masih tegak lurus, tidak mendiung ke kanan terlalu banyak. Dan salah satu daripada contoh pot yang tertutup oleh karton hitam ataupun kaleng hitam ataupun sejenisnya yang di dalamnya dilapisi dengan hitam ya. Jadi ini melengkung nih. Ini agak lumayan di depan lurus. Akan ini agak menjauh, sekarang ini lumayan. Nah, ini agak menjauh sedikit. Yang tadinya lurus sama hampir seperti penggaris. Yang ini tidak terlalu menjauh dari penggaris. Ini sebagai patokan saja. Nah, seperti itulah daripada saya untuk mempraktekkan sebuah mata kuliah praktikum IPA di SD dengan nomor PDGK 4107, yaitu pada gerak pada tumbuhan Putri Malu dengan pengamatan seismonasti, yaitu pengamatan dengan cara sentuhan halus, sedang, dan kasar. Pengamatan yang kedua yaitu dengan pengamatan niktinasti, yaitu dengan cara penyimpanan di tempat terang dan ditutup dengan penutup yang gelap atau tanpa cahaya atau kedap cahaya. Dengan pengamatan salah satunya itu tadi, mula-mula ia berdiri tegak lurus. Yang kedua, kita diamkan selama setengah jam, kemudian menjadi redup atau agak tidur atau miring ke kanan ataupun kiri dan sebaliknya. Jadi seperti itulah kesimpulan dari saya, pengamatan dari saya, dengan nama Muhammad Abdullah Nurul Islam, NIM 8577892. Mohon maaf apabila ada pengamatan atau tutur kata yang tidak pas atau video yang kurang pas. Saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya butuh bimbingan, arahan, dan pembelajaran dari ibu dosen. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan ataupun bagi yang anak-anak SD, semoga bermanfaat untuk praktekum IPA dalam metodologi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.